Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kita akan kembali melakukan ibadah rumah tangga yang akan kami pandu dari tempat ini. Dan adapun keluarga penghimpun kita, yang pertama keluarga Bapak Nyoman Suardika dari daerah Pelayanan 5, keluarga Bapak Ibrahim Rumbi dari daerah Pelayanan 6, keluarga Bapak Yonatan dari daerah Pelayanan 7, dan keluarga Ibu Zaidan dari daerah Pelayanan 9. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita bangkit berdiri dan melakukan pujian dari nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini adalah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu pada malam hari ini ya Allah, kami sebagai satu persekutuan tubuh Kristus datang di hadapan-Mu mengangkat puji dan syukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Nyata ya Bapa, Engkau boleh menyertai kami semua dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami, mulai dari tadi pagi hingga pada malam hari ini. Terkhusus, Engkau boleh memampukan kami untuk berkumpul satu dengan yang lainnya. Di dalamnya kami akan berbakti dan beribadah kepadamu. Dan di tengah persekutuan kami malam ini ya Allah, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, karuniakan kami Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu, sehingga pemberitaan firman-Mu malam ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Hindarkan dari kami pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang sia-sia, sehingga hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Ini doa kami ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Dua Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu.
Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tema perenungan kita pada malam hari ini dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13, yaitu sehati sepikir dalam membangun persekutuan. Sehati sepikir dalam membangun persekutuan. Surat Paulus yang kedua ini dari keseluruhan kitab 2 Korintus menyampaikan banyak pesan. Antara lain masalah pengampunan, pelayanan, pendamaian, diakonia, dan juga panggilan. Semua itu berkaitan dengan iman, moral, dan kehidupan orang percaya di dalam Yesus Kristus. Dalam kedua Korintus ini, Paulus menanamkan landasan moral Kristiani agar jemaat di Korintus terbuka untuk pelayanan kasih dan juga menolong orang yang dalam penderitaan. Demikian juga agar mereka kiranya tidak lagi dipengaruhi oleh kehidupan kekafiran atau hidup yang lama, sehingga mereka dapat hidup bersukacita di tengah penderitaan. Secara khusus Bapak, Ibu, Saudara, dalam pasal 13 keseluruhan Paulus menyampaikan nasihat-nasihat terakhir serta salam pembuka. Perikop pembacaan kita malam ini adalah bagian penutup seluruh tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi juga Bapak, Ibu, Saudara, tulisan Paulus ini juga diperhadapkan kepada kita, orang-orang Kristen yang hidup di zaman modern saat ini. Dalam mengakhiri surat ini, Paulus masih memberikan beberapa pesan praktis yang dapat menjadi warna kehidupan kita dalam persekutuan. Yang pertama Bapak Ibu, hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita. Ini pesan Rasul Paulus yang pertama. Bersukacita tidak hanya dikarenakan hal-hal yang duniawi saja, seperti kesuksesan, keberhasilan, dan lain sebagainya. Tetapi terutama kata sukacita lebih penting dan mengena dalam pertumbuhan rohani kita. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai umat-umat Kristen, sebagai orang-orang percaya dapat bersukacita sekalipun menghadapi penderitaan, sekalipun menghadapi tekanan hidup, kita masih bisa bersukacita. Dan itulah bukti bahwa kita berakar di dalam Kristus. Lalu yang kedua, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud dalam perikop pembacaan kita adalah kesediaan hati kita untuk dibimbing, untuk mau digembalakan. Kesediaan hati kita untuk mau dinasihati
dan diteguhkan. Itulah yang dimaksud kesempurnaan dalam perikop pembacaan kita ini. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, yang terutama dipahami ialah hidup kita ini akan selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Hidup kita ini akan menuju ke kesempurnaan. Karena itu, perjalanan menuju kesempurnaan itu mesti ada kesediaan hati untuk belajar. Mesti ada kesediaan hati untuk mau diarahkan, mau dibangun untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya Bapak Ibu, standar firman Tuhanlah yang menjadi standar menuju ke perubahan itu, bukan standar kita. Dengan demikian, kesempurnaan kita bukan diukur oleh standar diri sendiri, bukan diukur oleh standar Bapak Ibu dan saya, melainkan kesempurnaan yang dikerjakan oleh Allah sendiri buat kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, persekutuan damai sejahtera. Paulus juga menasihatkan kita untuk sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Apakah yang dimaksudkan dengan sehati, sepikir? Dan bagaimanakah kita bisa sehati, sepikir jika kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda dan cara hidup yang berbeda pula? Sehati sepikir Bapak Ibu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ialah berbicara mengenai kesatuan hati, kesatuan tujuan dalam mengerjakan perkara-perkara rohani. Inilah yang Paulus ajarkan kepada kita. Jika jemaat Tuhan benar-benar hidup dalam kesatuan ini, maka kita dapat berjalan beriringan dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Bagaimana jemaat Tuhan dapat hidup dalam damai sejahtera bila mereka tidak sehati sepikir atau masing-masing mementingkan ego, mementingkan diri sendiri, berjalan sendiri-sendiri, saling menyalahkan, bergosip sana sini dan lain sebagainya. Hal ini Bapak Ibu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, sebagai satu anggota tubuh Kristus dan satu keluarga kerajaan sorga, hendaknya kita saling mendoakan, saling menasihati, saling mendorong, saling menopang, dan saling mendahului dalam menyatakan kasih. Jikalau kita sudah mampu melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan ini, maka hidup kita akan terus dalam damai sejahtera dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Olehnya itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bersukacita dan memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Kita hendaknya menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak terlepas dari pergumulan atau penderitaan. Namun pergumulan itu tidak harus menutup hati kita untuk tetap bersukacita dalam kasih Tuhan. Dan kiranya
kita mau untuk terus dibaharui melalui pekerjaan Allah, sehingga terus tercipta persekutuan yang kudus, saling mengasihi, dan selalu sehati sepikir. Karena itulah kunci mengalami damai sejahtera dan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengaminkan firman Tuhan ini dalam saat teduh. Amin firman Tuhan. Bersama-sama kita kembali menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan, sambil ada kesempatan bagi kita untuk membawa persembahan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini, ya Allah. Karena sungguh Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh tercipta pada malam hari ini. Walaupun kami tidak berkumpul dalam satu tempat, tetapi kami yakin dan kami percaya, ya Tuhan, bahwa ibadah yang kami naikkan malam ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, ya Allah, untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu, ya Allah, hikmat-Mu, sehingga kami boleh terus bersuka cita walaupun dalam penderitaan, mau untuk terus dibaharui oleh Allah, dan mampu untuk sehati sepikir dalam membangun persekutuan tubuh Kristus. Sehingga, ya Tuhan, kami bukan hanya disebut sebagai pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk keempat keluarga penghimpun kami malam ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu Engkau nyatakan kepada keluarga-keluarga penghimpun kami ini. Kami berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas Bapak dan Ibu rumah tangga masing-masing keluarga penghimpun, baik yang ada di Makassar, Baru, dan dimanapun mereka berada.
Engkau Allah yang akan terus memberkati mereka Tuhan, memelihara kehidupan mereka, mengaruniakan kesehatan, kekuatan. Biarlah setiap apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Segala rencana-rencana mereka ya Allah, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami mendoakan semua keluarga dari masing-masing keluarga penghimpun, baik yang ada di Nusu dan dimanapun mereka berada. Berkati keluarga mereka ya Allah. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, Engkau Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Demikian ya Allah, kami berdoa untuk orang tua dari keluarga Bapak Nyoman Suwardi, orang tua dari keluarga Bapak Ibrahim Rumbi, orang tua dari keluarga Bapak Yonatan dalam masa tua mereka yang masing-masing ada di Nusu, Mamuju, Mamasa, dan Parepare. Tuhan yang akan terus menyertai orang tua kekasih kami ini Tuhan dalam masa tua mereka. Berikan selalu damai sejahtera, kebahagiaan sukacita-Mu, sehingga mereka terus merasakan kasih dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Mereka boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi anak dan cucu-cucu mereka. Demikian ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami, Ilo Rosalinda, Marjeni Tiku, Jessica Arvelia, Yogi Mardika, dan William yang akan mendaftar masuk ke sekolah yang baru, ke perguruan tinggi yang baru. Tuhan yang akan terus memberkati kekasih-kekasih kami ini. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan yang akan mengabulkan setiap doa-doa mereka. Beri kuat, sehat kepada kekasih-kekasih kami ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka yang baru dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk anak kekasih Putri yang sementara mengikuti semester kenaikan kelas. Berkati anak kekasih ini Tuhan, biarlah dalam perjuangannya saat ini boleh dia lakukan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami yakin, kami percaya bahwa masa depan yang terindah Tuhan sudah siapkan untuk anak kekasih kami Putri. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara Benyamin Birra, Sanda Limbong, Yuda dan Yudi dalam masa perkuliahan mereka. Tuhan yang akan terus menyertai kekasih-kekasih kami ini, memimpin, memelihara kehidupan mereka dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak didik. Kami percaya ya Allah, kesuksesan, keberhasilan Engkau akan karuniakan kepada kekasih-kekasih kami ini. Bapa di sorga, demikian juga kami berdoa untuk anak-anak dari Bapak Ibrahim Rumbi dalam pekerjaan dan aktivitas mereka masing-masing. Trio dan Eti yang ada di Jakarta, Boris yang ada di Ambon, Aldi yang ada di Raha, Chris yang saat ini dalam pelayaran. Tuhan yang akan terus memberkati anak-anak kekasih kami ini. Apapun yang menjadi pekerjaannya, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, biarlah dia boleh kerjakan dengan penuh sukacita oleh karena pertolongan Tuhan. Demikian ya Allah, kami pun juga berdoa untuk anak-anak dari Ibu Zaidan dalam aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan juga yang akan selalu memberkati, mengaruniakan kesehatan, kekuatan selalu
Biarlah dia boleh melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian juga ya Allah, kami berdoa untuk keponakan dari keluarga Bapak Ibrahim Rumbi dalam pendidikan mereka. Tuhan yang akan terus mengaruniakan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu untuk keponakan dari keluarga Bapak Ibrahim Rumbi, sehingga mereka boleh bertanggung jawab dalam melakukan pendidikannya. Kami percaya ya Allah, masa depan yang terindah pun Engkau sudah siapkan untuk kekasih-kekasih kami ini. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk saudari Ita dan Eti yang saat ini dalam masa-masa kehamilan. Tuhan yang akan memberkati kedua saudari kami ini. Biarlah janin yang dia kandung, dia boleh lahirkan oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Berkat-berkat-Mu akan terus Engkau curahkan kepada kedua kekasih kami ini. Demikian ya Tuhan, kami bersyukur bersama Mama Ita dan Ivon yang berulang tahun pada tanggal 6, anak Aldi yang berulang tahun pada 30 Mei, dan cucu Aira yang berulang tahun ke-11 tahun pada tanggal 8 Juni. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh kekasih-kekasih kami ini. Kami percaya bahwa sama seperti penyertaan-Mu di tahun-tahun sebelumnya, demikian pun akan dirasakan di tahun-tahun yang akan datang. Apapun yang menjadi kerinduan, cita-citanya, Tuhan yang akan terus memberkati. Demikian ya Allah, kami juga bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Yonatan yang ke-22. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Karuniakan selalu keharmonisan kepada keluarga kekasih kami ini, sehingga melalui keluarga mereka nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Kami pun juga berdoa ya Allah untuk anak-anak dari anggota jemaat Tamalandrea yang sedang semester kenaikan kelas, yang telah lulus dan akan melanjutkan ke SD, SMP, SMA atau perguruan tinggi. Tuhan yang akan terus memberkati anak-anak kekasih kami ini. Biarlah ya Allah, setiap cita-cita yang mereka impikan, mereka boleh capai oleh karena pertolongan daripada Tuhan sendiri. Demikian kami terus berdoa untuk anggota jemaat Tamalandrea dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan yang akan terus memelihara, memberkati mereka semua, dan apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi rencana dan cita-cita mereka, Tuhan yang akan selalu menyertai. Bapa di sorga, demikian kami juga berdoa bersama keluarga penatua Dr. Andes Paulus Upun dalam kedukaan. Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu keluarga kekasih kami ini. Engkau Allah yang akan menghibur mereka. Jangan biarkan mereka terus berlarut-larut dalam duka cita. Biarlah mereka boleh bangkit bersama Yesus Kristus, menata masa depan yang lebih baik. Demikian ya Tuhan, kami juga terus mendoakan untuk anggota jemaat yang sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang dirawat di rumah sakit. Ada Bapak Marco, Mama Joni Pualilin, Bapak Petrus Paul, Mama Ike Rati, Bapak Yohanes Mangetan, Ibu Penatua Mariam, Bapak Penatua Junus Talu. Tuhan yang akan terus menjamah tubuh kekasih-kekasih kami ini.
memberkati setiap makanan, obat-obatan, perhatian dari semua keluarga, sehingga dari dalam semuanya itu ya Allah, boleh memperoleh kesembuhan yang sempurna bagi tubuh-tubuh mereka. Nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih terus berjuang. Tuhan yang akan memberkati para tenaga kesehatan dalam perjuangan mereka ya Allah. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga untuk semua pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pedesaan. Tuhan yang akan memberkati pemerintah-pemerintah kami. Kami merindukan bangsa dan negara kami selalu ada kedamaian, kesejahteraan. Olehnya itu ya Allah, pakai pemerintah kami dan pakai kami juga untuk terus menciptakan kedamaian di negeri yang kami cintai ini. Demikian ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang boleh kami lakukan malam ini. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga telah membawa persembahan syukur kami. Engkau Allah yang akan memberkati persembahan ini, sehingga kami boleh gunakan untuk menjadi keluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami ya Tuhan, ini harapan-harapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama kita kembali bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 134, Tersembunyi Ujung Jalan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali dalam kehidupan dan aktivitas kita masing-masing, menghadapi dan menjalani hidup ini dengan selalu memuliakan Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama, dan dengan iman, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.